Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi Bapak dan Ibu seusia kita menjaga kesehatan di usia senja. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Kapan terakhir kali Bapak dan Ibu berdiri dari kursi tanpa rasa nyeri di lutut? Kapan terakhir naik tangga tanpa harus berhenti di tengah karena kaki gemetar? Banyak orang tua merasa kaki lemah itu wajar karena umur. Padahal, kaki lemah sering kali datang pelan-pelan diam-diam karena tubuh kita sudah lama berteriak, minta tolong, tapi kita sering abaikan. Saya tidak mau Bapak Ibu kehilangan kemandirian hanya karena kaki lemah yang sebetulnya bisa dicegah. Dalam video ini, saya akan bagikan 10 makanan sederhana yang insya Allah bisa membantu menguatkan otot kaki, mencegah kram, dan menjaga Bapak Ibu tetap bisa melangkah mandiri ke masjid, ke pasar, atau sekadar bermain dengan cucu tercinta. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu banyak orang mengira kaki lemah adalah tanda umur? Padahal tidak semua orang tua pasti punya lutut goyah atau gampang kram. Dalam banyak kasus yang saya temui, kaki melemah bukan hanya karena angka usia, tapi karena otot dan sendi kita kekurangan bahan bakar. Saat muda otot kita kuat karena asupan protein, vitamin, dan mineral tercukupi. Tapi makin tua, pola makan sering berubah. Banyak yang mulai takut makan telur, takut makan daging, takut kolesterol, padahal justru nutrisi itu yang dibutuhkan kaki agar tetap kokoh menopang badan. Belum lagi kebiasaan malas gerak, sering duduk terlalu lama, jarang jalan pagi. Kalau pola makan tidak diperbaiki otot, makin tipis sendi, cepat aus, akhirnya lutut sering nyeri pergelangan, mudah kram, berdiri pun terasa berat. Saya sering bilang ke pasien lansia, kaki bukan hanya tulang, tapi juga otot dan sendi. Semua perlu diberi makan yang tepat. Kalau Bapak Ibu ingin tetap bisa ke masjid, tetap bisa belanja ke pasar sendiri, maka mulailah dari dapur sendiri. Sebentar lagi, saya akan tunjukkan 10 makanan sederhana yang bisa jadi penyelamat kaki Bapak Ibu. Jangan lewatkan, catat pelan-pelan ya. Bapak Ibu, kalau kaki lemah dibiarkan terus, risikonya tidak main-main. Awalnya memang hanya pegal sedikit atau lutut gemetar saat berdiri. Tapi pelan-pelan otot makin tipis tulang, makin rapuh sendi, makin kaku. Akhirnya apa? Takut jatuh jalan, harus dituntun naik tangga pun tak berani lagi. Banyak orang tua yang tadinya mandiri, tiba-tiba harus minta tolong anak atau cucu hanya untuk berdiri dari kursi. Ada yang sampai harus dipapah ke kamar mandi. Kalau sudah patah tulang karena jatuh, proses pemulihan di usia lanjut bisa memakan waktu lama dan tidak jarang jadi beban pikiran. Saya tidak mau Bapak Ibu mengalami itu. Saya yakin Bapak Ibu ingin tetap ke masjid sendiri, tetap main dengan cucu tanpa rasa takut jatuh. Kuncinya sederhana, rawat kaki sebelum benar-benar melemah. Dan salah satu caranya adalah lewat makanan yang tepat. Setelah ini, saya akan jelaskan satu persatu 10 makanan penguat kaki lengkap dengan tips praktisnya. Catat baik-baik ya, insya Allah bermanfaat. 1 telur, sumber protein lengkap, penyelamat otot lansia Bapak Ibu. Kalau ditanya, makanan apa yang paling mudah murah, tapi manfaatnya sangat besar untuk otot dan kaki? Jawabannya adalah telur. Sayangnya banyak orang tua takut makan telur karena mendengar mitos lama telur bikin kolesterol naik. Padahal itu tidak sepenuhnya benar.
Telur justru punya nilai biologis protein tertinggi, artinya semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot ada di satu butir telur saja. Bagi orang tua, otot gampang sekali menyusut kalau tidak diberi bahan bangunan. Kalau otot melemah berdiri saja, jadi berat jalan, cepat lelah, naik tangga jadi mimpi. Selain protein, telur juga mengandung vitamin D yang penting untuk menjaga tulang tetap padat. Tulang kuat, otot pun lebih kokoh menopang. Tidak kalah penting, telur mengandung kolin, zat gizi yang membantu otak dan saraf mengirim perintah ke otot. Kalau jalur komunikasi saraf otot terganggu, maka kaki pun jadi lambat, bergerak mudah, gemetar. Penelitian di Nutrients Journal membuktikan lansia yang rutin makan telur minimal 6 minggu, masa ototnya lebih stabil, risiko jatuh pun berkurang. Banyak pasien saya yang awalnya takut makan telur, sekarang sudah rutin sarapan telur rebus 2 butir. Alhamdulillah, tubuh lebih bertenaga, perut kenyang lebih lama, dan ngemil gorengan jadi berkurang. Tips Dokter Aisyah pilih telur rebus atau telur orak-arik tanpa minyak berlebih. Kalau khawatir, kolesterol imbangi dengan sayur dan jalan kaki rutin. Ingat, telur bukan cuma sarapan, dia adalah investasi kekuatan kaki. Mulailah dari pagi ini, 1 telur rebus di piring. Bapak Ibu, insya Allah jadi pondasi kaki yang lebih kuat agar tetap bisa melangkah ke masjid belanja dan main bersama cucu tercinta. 2 ikan berlemak, sahabat otot dan sendi lansia. Bapak Ibu yang saya sayangi, kalau ditanya apa yang bisa menjaga otot tetap kuat dan sendi tetap lentur di usia lanjut, jawabannya adalah ikan berlemak. Contohnya salmon, sarden, tuna. Atau kalau di Indonesia bisa juga ikan tongkol atau kembung. Kenapa ikan berlemak sangat dianjurkan? Pertama, ikan ini kaya protein berkualitas tinggi. Protein hewani seperti ikan sangat mudah diserap tubuh. Bagi lansia ini penting karena penyerapan nutrisi tidak seefisien saat muda. Dengan protein cukup, massa otot bisa dipertahankan, kaki tidak gampang lemas. Kedua, ikan berlemak mengandung omega-3 lemak sehat yang terkenal memiliki efek anti-inflamasi. Banyak orang tua sering mengeluh lutut kaku, sendi bengkak, atau nyeri saat cuaca dingin. Itu semua tanda-tanda inflamasi kronis. Omega-3 membantu menurunkan peradangan, membuat sendi lebih licin, lutut lebih mudah dilipat, dan pergelangan kaki tidak cepat nyeri. Selain itu, ikan juga kaya vitamin D yang mendukung penyerapan kalsium agar tulang tetap kuat. Ada juga koenzim Q2 yang membantu tubuh memproduksi energi untuk otot sehingga Bapak Ibu tidak gampang lelah meski jalan agak jauh atau berdiri lama di masjid. Sebuah penelitian di Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 secara rutin dapat meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki fungsi sendi, dan menurunkan risiko jatuh pada lansia. Tips Dokter Aisyah pilih, ikan berlemak minimal 2-3 kali seminggu. Boleh dikukus, dipanggang, atau dibuat sup bening hangat. Hindari goreng berlebihan agar manfaat omega-3 tidak rusak. Jangan lupa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk mengurangi amis. Insya Allah, dengan rutin makan ikan, Bapak Ibu bisa punya otot kuat, sendi lentur, langkah pun ringan, tanpa takut lutut sakit lagi. Yuk, mulai minggu ini, masukkan ikan di daftar belanja dapur. Bapak Ibu 3 ayam, protein tanpa lemak penjaga. Otot Bapak Ibu. Ayam terutama bagian dada tanpa kulit adalah sumber protein tanpa lemak yang membantu otot kaki tetap kuat tanpa menambah lemak jenuh berlebih. Protein ini penting karena di usia lanjut otot cepat susut kalau kurang asupan. Ayam juga mengandung vitamin B6 menjaga tubuh tetap bertenaga.
Sup ayam kampung dengan tulang pun kaya kolagen bagus untuk kelenturan sendi lutut. Tips Dr. Aisyah pilih dada, ayam rebus panggang atau buat sup hangat. Hindari goreng tepung berlebihan. Mulai biasakan makan ayam minimal 2-3 kali seminggu. Insya Allah kaki lebih kuat, sendi lebih lentur. Pat susu, yogurt, and keju, kalsium untuk tulang kuat. Selain otot tulang harus kokoh agar kaki tidak mudah goyah. Susu yogurt keju kaya kalsium dan vitamin D yang menjaga kepadatan tulang. Yogurt juga mengandung probiotik, membantu pencernaan agar penyerapan kalsium lebih optimal. Tips Dr. Aisyah pilih susu rendah lemak yogurt plain tanpa gula, tambahkan buah segar. Segelas susu hangat sebelum tidur pun bantu tidur nyenyak dan tulang tetap kuat menopang kaki. Insya Allah Bapak Ibu bisa melangkah mantap sampai tua. 5 pisang, cegah kram dan tambah tenaga. Bapak Ibu pisang sering diremehkan, padahal kaya kalium mineral yang mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Kalau tubuh kurang kalium otot, mudah tegang, muncul kram betis mendadak, apalagi malam hari. Selain itu, pisang punya karbohidrat sehat yang energinya dilepas perlahan. Jadi Bapak Ibu tidak cepat lelah atau lapar tiba-tiba. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung komunikasi saraf dan otot bekerja lancar. Tips Dr. Aisyah makan. 1 pisang setiap pagi bisa langsung campur oatmeal atau di blend jadi smoothies. Insya Allah otot lebih rileks, kram berkurang, kaki tetap bertenaga sepanjang hari. 6 kangkung and pecai, sayur hijau penguat. Otot Bapak Ibu, jangan remehkan sayur tumis sederhana seperti kangkung dan pecai. Keduanya kaya magnesium mineral yang membantu otot berkontraksi and rileks, lebih baik cocok untuk mengurangi otot tegang dan kelelahan. Selain itu, sayur hijau ini mengandung vitamin K, mendukung kalsium menempel kuat di tulang. Jadi, bukan hanya otot yang diuntungkan, tapi juga tulang kaki makin kokoh. Tips Dr. Aisyah tumis kangkung atau pecai dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Sajikan hangat, dimakan siang atau malam. Sederhana, murah, tapi manfaatnya luar biasa untuk kaki Bapak Ibu. 7. Kacang hijau and lentil, protein nabati, penambah tenaga Bapak Ibu. Kalau ingin otot tetap kuat, tapi mau mengurangi daging, kacang hijau dan lentil adalah solusi bagus. Keduanya sumber protein nabati yang membantu perbaikan otot. Selain itu, kacang hijau dan lentil kaya zat besi yang mengangkut oksigen ke otot. Kalau tubuh kekurangan zat besi, kaki gampang lelah, napas pendek waktu jalan. Kandungan serat di dalamnya juga bantu menjaga gula darah stabil, bikin tenaga tidak cepat drop. Tips Dr. Aisyah, buat bubur kacang hijau atau tambahkan lentil ke sup sayur. Sederhana, terjangkau, tapi manfaatnya besar untuk kaki lansia agar tetap bertenaga sepanjang hari. 8 quinoa, superfood untuk otot lansia. Mungkin masih jarang Bapak Ibu coba, tapi quinoa adalah biji-bijian dari Amerika Selatan yang kaya protein lengkap. Quinoa mengandung semua asam amino esensial, cocok untuk pengganti protein hewani kalau Bapak Ibu mau mengurangi kolesterol. Selain protein quinoa, juga kaya zat besi dan magnesium, membantu mencegah kram otot, mengurangi kelelahan, dan menjaga energi stabil. Indeks glikemiknya rendah, jadi gula darah tetap terkontrol. Tips Dr. Aisyah masak quinoa, seperti nasi campur sayur atau sup. Coba 1 mangkuk kecil sehari, insya Allah otot makin kuat, kaki tetap ringan, melangkah 9 alpukat, lemak sehat, otot kuat. Bapak Ibu, alpukat sering jadi jus favorit, tapi banyak yang belum tahu buah hijau lembut ini kaya kalium lebih tinggi dari pisang. Kalium bantu menyeimbangkan cairan dan elektrolit, mencegah otot cepat lelah dan kram. Selain itu,
Alpukat kaya lemak, tak jenuh tunggal, mirip minyak zaitun, bagus untuk mengurangi peradangan sendi melumasi lutut supaya langkah tetap mulus. Vitamin E and antioksidan di alpukat juga melawan penuaan otot. Tips Dokter Aisyah makan alpukat setengah buah saja sehari cukup. Hindari campur gula atau susu kental manis. Lebih baik dimakan langsung atau campur yogurt plain dengan perasan lemon. Insya Allah, kaki Bapak Ibu tetap fleksibel and bertenaga. 10. Kacang-kacangan and almond, camilan kuatkan sendi. Kalau Bapak Ibu suka ngemil ganti cemilan gorengan dengan kacang-kacangan atau almond. Kacang kaya magnesium, bantu otot rileks, cegah kram, and cepat lelah. Selain itu, almond mengandung lemak sehat, omega 3 and omega 6 yang bersifat antiinflamasi, bagus untuk lansia yang sering nyeri sendi. Kandungan protein nabati dan serat di dalamnya juga bantu jaga massa otot dan gula darah tetap stabil. Tips Dokter Aisyah pilih almond mentah atau kacang panggang tanpa garam. Camil segenggam kecil setiap sore, insya Allah kaki lebih kuat, sendi lebih lentur, dan badan tetap bertenaga sampai malam. Bapak Ibu yang saya sayangi, hari ini kita sudah belajar bersama 10 makanan sederhana, mulai dari telur ikan berlemak, ayam susu pisang, sayur hijau, kacang hijau quinoa, alpukat, sampai kacang-kacangan. Semua murah mudah didapat, tapi manfaatnya luar biasa untuk menjaga otot dan tulang tetap kuat menopang langkah Bapak Ibu setiap hari. Ingat, kaki lemah datang pelan-pelan, tapi dengan perubahan kecil di dapur, insya Allah Bapak Ibu bisa tetap mandiri, tetap bisa melangkah ke masjid, ke pasar, dan bermain dengan cucu tanpa rasa takut jatuh. Sekarang saya mau tanya, dari 10 makanan tadi, mana yang Bapak Ibu sudah sering makan? Mana yang mau mulai dicoba besok? Tulis di kolom komentar. Ya, saya mau baca cerita Bapak Ibu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.